Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 4 April 2020 kita memulai kuliah yang kedua. Tadi kita sudah melalui Zoom meeting dan saya melanjutkan membuat YouTube sebagaimana sebagai permintaan memenuhi permintaan saudara-saudara. Di pertemuan kedua ini kita akan mendiskusikan lanjutan dari pertemuan pertama minggu yang lalu, ketika kita mendiskusikan apa itu politik hukum, ruang lingkup politik hukum, dan apa arti penting mempelajari politik hukum, serta pada bagian akhir di YouTube pertemuan yang kemarin itu mendiskusikan tentang bagaimana politik hukum masuk ke kurikulum ilmu hukum. 4 April ini pula, sekitar 18 tahun yang lalu, untuk pertama kali mata kuliah politik hukum itu masuk ke dalam kurikulum ilmu hukum dan ditetapkan oleh SK Rektor Universitas Eka Sakti pada 4 April tahun 2002. Saudara-saudara, di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan dan topik kita adalah politik hukum atau politik sistem hukum. Mata kuliah kita namanya memang politik hukum, tetapi kita memberikan makna yang dimaksud dengan politik hukum adalah politik sistem hukum. Mengapa? Karena ruang lingkup politik hukum sebagaimana pertemuan minggu yang lalu meliputi dua hal. Yang pertama, politik pembentukan hukum, dan yang kedua, politik penerapan atau penegakan hukum di suatu negara secara nasional. Saudara-saudara, politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum itu berkaitan dengan sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara, atau negara itu menganut sistem hukum apa. Karenanya politik hukum bagi kita pemaknaannya adalah politik sistem hukum atau politics of the legal system. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Ada tulisan menarik dari Keith Sweet dalam bukunya yang berjudul Recht and Samenleving yang dikutip oleh J.J.H. Brueging. Apa kata Keith Sweet? Kata Keith Sweet, paling tidak sistem hukum itu mempunyai 3 unsur penting yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, unsur ideal. Unsur ideal adalah sistem hukum itu dilihat dari makna hukumnya, yaitu norma-norma, aturan-aturan, dan asas-asas hukumnya. Nah, yang kedua adalah unsur operasional. Unsur operasional adalah bagaimana lembaga-lembaga, pranata-pranata, termasuk di sini Amtsdrager, pengemban kewajiban para pejabat di bidang hukum dan pejabat lainnya itu menjalankan norma-norma itu. Dan kemudian yang ketiga, unsur operasional. Unsur operasional, bagaimana di dalam sistem hukum itu semuanya dilaksanakan baik, dia berbentuk putusan-putusan, berbentuk peraturan-peraturan baik yang bersifat abstrak dan inkonkrito dalam putusan pengadilan. Yang paling menarik sebetulnya yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman ketika membincangkan mengenai bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat, Friedman membagi sistem hukum itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, dia legal structure, yaitu struktur atau lembaga-lembaga hukumnya. Yang kedua, legal substance, materi hukum, dan yang ketiga legal culture, yaitu budaya hukum. Yang dimaksud oleh Friedman sebagai lembaga atau legal structure atau struktur hukum adalah siapa-siapa saja, lembaga-lembaga apa saja yang dia membentuk hukum, menegakkan hukum, baik itu legislatif yang membentuk undang-undang, kemudian penegak hukum dalam arti luas seluruh pengemban kewajiban atau Amtsdrager, kemudian juga proses peradilan di penegakannya itu legal structure menurut Friedman. Kemudian yang kedua,
legal substance, yaitu substansi hukum. Apa-apa yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga hukum itu, baik dia putusan-putusan, pembentukan undang-undang, dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang kalau di kita, kemudian undang-undang, lalu peraturan pemerintah dan seterusnya. Lalu kemudian putusan-putusan pengadilan, putusan-putusan tindakan-tindakan administrasi negara yang bersifat basic masuk ke dalamnya di sana. Dan yang terakhir, yang ketiga, unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah legal culture atau budaya hukum. Itu seluruh nilai-nilai, seluruh aspek-aspek budaya di tengah masyarakat dan termasuk penegak hukum. Bagaimana hukum itu bisa bekerja di tengah masyarakat. Nah, kita kembali lagi sekarang ke politik sistem hukum. Kalau begitu, maka politik hukum yang kita maksud bukan politik hukum perundang-undangan, bukan juga politik hukum dalam arti putusan-putusan pengadilan saja, tetapi keseluruhannya itu. Politik hukum di sini adalah politik sistem hukum yang meliputi bagaimana proses pembentukan undang-undangnya, bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana kemudian hukum kebiasaan itu dibuat, bagaimana perjanjian-perjanjian itu dilaksanakan dan disusun dulu lalu dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya bagaimana itu semua dijalankan oleh penegak-penegak hukum itu, oleh lembaga-lembaga hukum itu dalam prosesnya. Dan yang terakhir tentu kesadaran, nilai-nilai yang mempengaruhi bagaimana hukum itu dijalankan. Artinya bahwa politik hukum adalah politik sistem hukum. Jika selama ini kita cenderung menyebutkan bahwa politik hukum adalah semata-mata politik undang-undang, misalnya kalau menulis politik hukum kepolisian, bicara tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 saja, 2002 saja. Kalau bicara politik hukum kenotariatan, bicara undang-undang jabatan notariat saja dan seterusnya ke bawah. Bicara hukum agraria, politik hukum agraria, hanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang UPA, peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah, undang-undang pembebasan, itu saja semata-mata. Bicara politik hukum otonomi daerah, bicara dari pasal 18, pasal 25, kemudian Undang-Undang Nomor 23 dan seterusnya ke bawah sampai peraturan Mendagri bahkan Perda. Sekarang tidak melulu hanya itu. Politik hukum adalah politik sistem hukum yang